follower gitu ya kan. Nah, ini jangan sampai kita salah menafsirkannya. Di studio sudah hadir Pak Ustadz Muhammad Ziyad, beliau ini Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Arif. Kalau misalnya kita apa hukumnya? Langsung saja. Iya. Hukumnya apa? Kalau kita melihat sholat yang disiarkan secara live di TikTok ini secara hukum, maka apakah ketentuan yang ada di dalam rukun-rukun sholat itu dipenuhi apa tidak? Oke. Selama rukun sholat itu dipenuhi, maka sholatnya sah. Kalau kita bicara sah atau tidak, sholatnya sah. Tetapi yang kemudian kita bicarakan adalah bagaimana orang yang melakukan sholat tetapi kemudian di-live-kan dalam konten dengan TikTok. Karena platform ini adalah ada implikasi ekonomisnya. Ya. Karena menyangkut ini adalah sawer, cuman bedanya sawer di dunia maya, online, begitu saja, tidak secara langsung. Maka kita belum tahu apa motifnya atau niatnya dari orang yang melakukan TikTok sholatnya ini. Sebab di dalam sholat ini ada ketentuan dalam Al-Quran adalah harus ditunaikan secara khusyuk. Makanya Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khoshi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman ya apabila sholatnya dilakukan secara khusyuk. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46. Itu tegas sekali menjelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Pada ayat yang kedua ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Jadi ayat yang ke-46 ini adalah menunjukkan bahwa sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang ketika seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah dan dia mengingat bahwa sholat ini adalah menuju pintu kematian dia. Itu menunjukkan terkait dengan kekhusyuan. Lantas kemudian kita bertanya, bagaimana kemudian seorang imam sholat, kemudian dalam waktu yang bersamaan tentu tidak sambil sholat, itu kemudian TikTok live tadi itu gitu lah. Harus komunikasinya direct. Kekhusyukannya tuh diragukan ya Pak? Padahal jumhur ulama misalkan, kalau kita buka di dalam Al-Mu'jam li Afadil Quran misalkan menyebutkan, ulama Syalbagi ini menyebutkan khusyuk di situ artinya adalah memfokuskan hati dan pikirannya terhadap apa yang diucapkan dan yang dikerjakan dalam sholat itu. Gitu. Berarti kan harus terikat dengan sholat. Yang kedua harus diingat adalah bahwa sholat ini adalah ibadah mahdho. Apa itu ibadah mahdho? Ibadah mahdho adalah kaifiyah, tata caranya telah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu syiar lagi artinya. Nah, karena itu konteks syiar ini harus ditempatkan pada posisi yang betul. Nggak bisa kemudian kita menganalogkan, Pak itu di Masjidil Haram kok siaran live di YouTube. Konteksnya adalah institusi untuk syiar dakwah, bukan keinginan atau program dari personal sang imam. Ini adalah untuk syiar. Lah kalau kita lihat di TikTok ini kan lebih cenderung, kita tidak tahu, sekali lagi kita tidak menghukumi, kita berhusnudzon, mungkin maksudnya untuk syiar, tetapi tidak pada tempatnya ia melakukan dalam siaran langsung di TikTok. Karena sekali lagi di TikTok ini kalau kita lihat platform ini, programnya kan banyak sekali, ada aspek ekonominya. Saya lihat itu kan ada gift, misalkan kalau mawar, misalkan koinnya sekian nilainya. Apalagi kalau platform yang kemudian yang universe, program universe, itu kan bisa sampai kalau dapat 2000 poin itu sampai 5 juta itu gitu loh. Berarti kan ada konsekuensi ekonomis. Tahu ya, hal-hal yang semacam inilah yang mestinya harus difahami juga konsekuensi ini. Kecuali kok direkam, kemudian TikTok biasa itu soal lain, ada dimensi, misalkan ingin syiarnya misal gitu. Oke, tapi begini Pak, pertanyaannya mungkin banyak publik jamaah yang mempertanyakan. Artinya sebenarnya secara syariat Islam pada saat beribadah, sholat, kemudian disiarkan melalui media sosial, tidak hanya platform TikTok ya, kita berbicara platform lainnya. Untuk kegiatan syiar, itu hukumnya seperti apa? Kalau untuk syiar, tetapi bukan personality dari orang yang melakukannya, maka harus dibedakan. Karena itu kan tayangan sholat di Haram, Masjidil Haram kan ada Pak itu tayangan. TV ya Pak ya? TV kan gitu kan. Kalau sholat di Masjidil Haram harus dibedakan. Ini adalah pusat. Itu bukan personal. Iya, bukan personal, institusi yang tujuannya adalah memberikan informasi, mensiarkan kegiatan Masjidil Haram pada dunia umat Islam. Seperti apa ya? Lah, seperti apa kondisinya seperti itu? Bahkan tidak jarang kemudian menyaksikan ada gambar Ka'bah, kemudian orang terharu berdoa mudah-mudahan ada kesempatan. Lah, inilah yang seringkali kemudian orang beranalog tetapi tidak pada tempatnya. Karena sekali lagi sholat ini adalah ibadah fardhiyah, ibadah individual, ibadah wajib, dan ada ketentuan harus khusyuk tadi itu, maka kemudian kita harus menjaga ini adalah ibadah mahdho yang sangat privat antara hamba dengan Tuhan. Kalau ada konteks syiar adalah
orang direkam tapi bukan saat live-nya, itu setelahnya, kira-kira semacam itu kalau kita lihat. Itu boleh yang kayak gitu? Iya, ini lebih dalam konteks untuk memberikan pelajaran. Tetapi kalau yang saya lihat di TikTok ini, mohon maaf ya, itu kan apa namanya, bacaannya juga kalau kita lihat itu kan makharijul huruf dan tajwidnya itu kan kurang gitu kali. Berarti ada dimensi yang mesti harus kita pahamkan dalam kaitan ini. Karena banyak juga yang kemudian justru mendukung aksi ini karena yang melakukan adalah seorang imam gitu, Bang. Jadi kemudian tadi penjelasan dari Ustadz Ziyad ini cukup mencerahkan ketika. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Usai jeda saat lagi. Untuk beri pelajaran. Kayak praktek wudhu, itu kan pelajaran, bukan saat dia berwudhu, sedang berwudhu. Menarik nih obrolan kita tadi pada saat komplek ya. Nah ini kita lanjutkan nih Pak. Jadi berdasarkan obrolan kita tadi Pak, jadi banyak juga komentar-komentar netizen gitu. Saya bacakan beberapa ya Pak ya. Komentarnya ada yang bilang, ibadah itu kan urusan kita dengan Allah. Kenapa imam sholat ini pada live streaming sih gitu kan? Kok ya sholat pasti minta-minta gift atau saweran kayak gitu. Ini sebenarnya boleh tidak sih, bagaimana @MUI Pusat pada bertanya. Itu loh ya, tadi kan ada tuh yang di posting itu suara-suara netizen, ini nggak riya jatuhnya kalau kayak Nah itu dia, gitu. khawatirnya riya nih Pak, karena kan sekarang hubungan kita dengan Allah ya. Gimana Pak Ustadz? Ya kalau keinginan individual ya masuk riya lah. Oh gitu ya? Oh iya. Iya. Tapi kalau misalkan masjid kayak Istiqlal, itu kan program Istiqlal siaran supaya menginformasi. Bukan personal dia kan, untuk program kan. Siar kegiatan dakwah Masjid Istiqlal. Tapi kalau saya sholat kan menjadi beda. Dan yang kedua harus diingat, ini ibadah mahdho. Kalau yang ghairu mahdho itu kan menyangkut muamalah. Itu kan hanya bicara masalah etik dan tidak etik saja. Pantas tapi ketika pantas. Pantas tidak pantas. Tapi ketika bicara ini bukan persoalan pantas tidak pantas. Udah. Tapi menyangkut hubungan kita. Dan di luar itu maka ada dimensi yang namanya riya tadi itu. Dan riya ini adalah masuk dari syirik kecil yang orang tidak merasakan, gitu loh. Kalau tadi Pak Ustadz bilang mengatakan ternyata sudah mendengarkan ya Pak Ustadz ya, udah ya. Gimana lantunannya, lafadznya? Iya, saya mati sekilas kan. Waduh, kok gini, kok nekat banget ya di live saya bilang. Padahal kan nggak terlalu ini saya bilang. Kecuali seorang kori atau apa misalkan gitu. Itu pun juga kepatutan tadi itu kan gitu. Nah itu dia, tidak apa namanya, kurang tepat gitu ya? Iya kurang tepat, tidak etis. Tapi berani, pede gitu loh maksudnya Pak, live seperti itu gitu mungkin, kan? Ya kalau kita bahasanya kalau suudzon kan mungkin ingin terkenal, ingin kita wallah alam juga. Ya. Iya, wallah alam lah. Tapi kita selalu berhusnud, mudah-mudahan dia maksudnya untuk siar. Yang kedua mudah-mudahan dia tidak ngerti bahwa konsekuensi TikTok live ini implikasi ekonomisnya tadi, mudah-mudahan dia nggak sampai ke sana. Tapi kalau niatannya ke sana itu udah menjadi berubah sholatnya. Oke. Ustaz, sholatnya karena materi. Mudah-mudahan sini nggak lari dari tema kita ya. Cuman kan banyak juga ya Pak Ustadz ya. Masyarakat itu, contoh nih biasanya nanti di sholat id nih. Iya. Biasanya sholat id tuh nanti tuh. Cekrek. Sholat id dulu nih. Di Masjid Istiqlal. Terus sholat id dulu nih di Masjid Pondok Indah. Waduh. Sholat id dulu nih. Itu hukumnya apa sih yang kayak gitu-gitu tuh? Iya, kalau soal itu kan menyangkut pada anania, kebanggaan diri. Sedangkan masuk dalam kebanggaan diri itu masuk dalam pelajaran akhlak yang kategorinya adalah termasuk tidak akhlak mulia. Oh itu sebetulnya nggak? Oh iya, kalau menyangkut aspek itu. Menarik gitu. Nih orang. Kalau aspek itu, kalau tujuannya, lo supaya tahu nih, gua habis sholat malam ini di Istiqlal foto gitu, bukan saat sholatnya. Itikaf nih, bentar lagi nih kan itikaf nih, gitu kan. Tetapi kalau misalkan tujuannya gini, gua ada di Istiqlal, ayo kita merapat ke sini yuk supaya kita dapat itu kan menyangkut ajakan. Atau misalnya kayak lebih kepada bersyukur nih, Masya Allah nih tahun ini masih bisa berkumpul dengan keluarga, melakukan sholat id bersama, itu boleh nggak sih Pak? Iya bisa. Foto bersama gitu. Foto bersama itu boleh tadi kan? Ya kalau foto bersama boleh lah. Dengan niat bersyukur. Ekspresi kan. Tergantung niatnya Pak TV. Oke. Nah MUI dalam hal ini apa yang akan dilakukan? Apa yang akan mungkin ditindaklanjuti agar hal-hal serupa, nah gitu loh Pak Ziyad, tidak dilakukan lah gitu loh oleh orang lain. Dan juga bahkan diikuti gitu. orang lain. Iya. Ya kalau konteksnya semacam itu ya mesti kita harus mengedukasi masyarakat. Kita harus bisa meletakkan mana ibadah mahdho, mana ghairu mahdho, mana yang menyangkut sah secara fikih, tapi kemudian secara akhlak ini tidak pada tempatnya. Itu juga mesti harus disadarkan pada masyarakat. Sebab kalau tidak nanti itu digebiak uya kan, campur baur, orang lagi nggak bisa lagi membedakan kan gitu. Apalagi dengan dunia medsos yang luar biasa masif semacam ini, orang nggak bisa menghindar dari ini. Maka adalah irisan pentingnya adalah sikap kita untuk bisa menempatkan diri. Gitu. Saya membayangkan MUI mungkin semacam entah apapun itu penandatanganan MOU kah dengan
Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lain sebagainya, agar mungkin juga sama-sama gitu loh, maksudnya ikut Gerakan juga, kita semua ya. gitu loh. Lah, kalau soal dengan Majelis Ulama Indonesia ini kan sudah pernah. Apa itu misalkan mengeluarkan maklumat, tepatnya adalah tausiah terkait dengan bermedsos secara beradab dan Islami. Sebab banyak orang yang tahu informasi tentang medsos tapi tidak tahu tentang rambu-rambunya dalam pandangan Islam. Salah satunya tidak menyerang personal, tidak membuka aib orang lain, tidak memamerkan dalam bentuk ibadah individual dia dan lain-lain sudah dijelaskan sana. Kalau dengan MOU dengan Kominfo itu kan mengenai terkait dengan bermedsos secara sehat dan beradab. Itu dia. Tapi Majelis Ulama Indonesia sudah mengarah ke sana Sudah, ya? hampir semua selalu ada tausiah untuk bimbingan untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin sekali lagi aja, sekalian pagi ini mungkin Pak Ziyad, diingatkan lagi lah kepada masyarakat, khususnya mungkin umat muslim nih, lagi bulan Ramadan, nanti kita 10 hari terakhir, ada itikaf dan lain sebagainya. Dan juga adab dalam media sosial dengan itu tadi. medsosnya ini, gitu. Silakan. Monggo, silakan. Iya, jadi berkaitan dengan momen yang mulia semacam ini, saya kira di bulan Ramadan ini mesti kita harus mengetahui bagaimana kaidah-kaidah agama dalam bermedsos. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan tausiahnya. Panduannya tepatnya adalah panduan terkait dengan bermedsos secara beradab dan islaminya. Di salah satunya adalah tidak mengumbar misalkan menyerang personal orang, aib orang lain, bermedsos yang ada nilai edukasinya, bermedsos yang kemudian ada nilai manfaatnya. Lah, jangan sampai di bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang mestinya kita banyak berinvestasi untuk amal-amal kebaikan, jadinya bukan untuk amal kebaikan, tapi ada nuansa riaknya. Kayak contoh yang sedang viral sekarang TikTok ini, kita sekali lagi kita tidak menghakimi, tidak menuduh. Kita tidak suudzon. Iya, tidak suudzon, kita berhusnudon. Mudah-mudahan maksudnya syiar, tetapi tidak tepat. Karena ini adalah ibadah mahdhah, jangan kemudian kita melakukan secara individual untuk kita. Jangan sampai kemudian nanti mengarah kepada unsur ria'an nas, yaitu riak kepada manusia. Ingin dilihat orang lain terhadap dirinya. Kalau untuk syiar misalkan ceramah itu konteksnya berbeda. Dia tidak masuk dalam wilayah ibadah mahdhah. Sekali lagi ibadah mahdhah ini tata cara, ketentuan, panduannya telah dicontohkan, ditetapkan oleh agama, maka kita mesti harus berhati-hati jangan sampai jatuh dalam perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan agama. Dengar tuh ya. Dengar tuh. Jadi Arif Fadil kalau sholat, terawih, nanti malam gak usah pakai live di TikTok, di Instagram. Saya live-nya tuh cuma 2 jam kok. Lama ya? Bahkan ini udah mau selesai nih. Oh ya, aki pagi, Masya Allah. Nah, kalau ini syiar nih ya, ini bagian dari syiar kalau ini ya Pak ya. Kali ini syiar sekaligus mengirim pesan tentang mendidik masyarakat. Setuju Pak. Semoga juga melalui syiar kita, diskusi kita bersama dengan Ustadz Ziyad pagi hari ini juga mencerahkan pemirsa di rumah ya. Terima kasih Pak Ziyad. Terima kasih banyak Pak Ziyad, arahannya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi.